Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi di Peso Channel. Di video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana sih langkah dan juga cara untuk mengurus klaim asuransi jiwa sebagai nasabah KPR bersubsidi di suatu bank penyalur KPR. Nah, ini merupakan salah satu pengalaman dari viewers juga, yang mana nasabah dari KPR suatu bank penyalur KPR ini tutup usia atau meninggal dunia, sehingga ahli warisnya berupaya untuk mengajukan klaim asuransi jiwa agar sertifikat rumahnya tersebut juga bisa langsung diambil oleh ahli warisnya. Baik, langsung saja kita bahas teman-teman. Ketika seorang nasabah kredit kepemilikan rumah KPR di suatu bank penyalur KPR, misalkan contohnya melalui Bank BTN. Nah, tentu pada saat penandatanganan akad perjanjian kontrak pembiayaan atau KPR tersebut pasti akan ada penyertaan asuransi. Biasanya mayoritas akan disertakan asuransi. Di antaranya ada asuransi jiwa juga. Nah, kemudian ketika si nasabah ini sudah mengangsur selama misalkan 5 tahun. Nah, di tahun kelima misalkan si nasabah ini meninggalnya di tahun yang kelima pada masa kredit pemilikan rumah tersebut, tutup usia karena sakit. Nah, si nasabah ini di kontrak awal ini misalkan tenor kredit rumahnya tersebut selama 10 tahun. Berarti masih ada sisa 5 tahun angsuran yang belum dibayarkan. Dan si nasabah ini terlanjur tutup usia, keburu meninggal dunia. Nah, karena si nasabah ini disertakan asuransi jiwa, maka ahli warisnya itu bisa mengklaim pertanggungan manfaat dari asuransi jiwa tersebut. Di antaranya adalah untuk misalkan agar sisa cicilan rumah tersebut dibayarkan oleh asuransi. Kemudian juga sertifikat rumah tersebut juga bisa diambil oleh ahli warisnya. Nah, maka si ahli warisnya ini harus mengajukan klaim, mengajukan klaim untuk pencairan dari asuransi tersebut. Oleh karena itu, bagi ahli warisnya silahkan ajukan klaim pertanggungan asuransi jiwa sebagai nasabah KPR bersubsidi di bank tersebut. Nah, langkah-langkahnya seperti apa sih? Sebetulnya tidak terlalu rumit cuman memang butuh waktu, butuh perjuangan, butuh daya pemikiran, butuh ongkos transportasi. Tapi itu adalah hal yang wajar demi memperjuangkan hak dari almarhum atau memperjuangkan hak dari ahli waris dari nasabah yang meninggal tersebut. Nah, maka silahkan datang ke bank di mana dulu kontrak KPR-nya ditandatangani. Misalkan di Bank BTN. Nah, Bank BTN cabang mana? Silahkan datang ke Bank BTN cabang tersebut atau bank yang lainnya kalau misalkan menggunakan bank yang lain. Kemudian sampaikan kepada petugas bank bahwa Anda ingin mengurus pengajuan klaim asuransi jiwa sebagai nasabah KPR bersubsidi. Nah, nanti Anda akan diarahkan ke petugas, biasanya petugas yang mengurusi klaim asuransi atau mengurusi terkait dengan pengambilan sertifikat rumah. Nah, itu biasanya akan diarahkan ke petugas tersebut. Nah, pada saat bertemu dengan petugas tersebut, silahkan sampaikan bahwa Anda hendak mengurus klaim asuransi jiwa atas nasabah KPR bersubsidi yang sudah meninggal dunia. Nah, maka Anda nanti akan diminta keterangan-keterangan, kemudian juga informasi-informasi terkait meninggalnya si nasabah ini, dan Anda pun akan diminta untuk mengisi sejumlah formulir. Apa saja? Nah, ini saya sudah ada beberapa contohnya. Nah, tapi ini tidak mutlak sama antar satu bank dengan yang lainnya. Bisa saja syarat-syaratnya berbeda-beda. Tapi biasanya tidak jauh dari syarat-syarat seperti ini. Yang pertama adalah tanda terima laporan klaim. Nah, ini adalah tanda terima laporan klaim di mana ahli waris harus melaporkan kepada pihak bank penyalur KPR, di mana di bank tersebut biasanya ada petugas asuransinya juga yang bekerja sama dengan bank tersebut. Nah, ini adalah tanda terima laporan klaim. Jadi Anda nanti akan diminta beberapa informasi, siapa nama debiturnya, tanggal lahirnya kapan, kemudian nomor pesertanya berapa, kemudian tanggal realisasinya tanggal berapa, kemudian tanggal musibahnya kapan, kemudian alamat debitur atau ahli warisnya di mana, itu harus disampaikan, harus diisi. Nah, oleh karena itu, sebelum Anda datang untuk klaim asuransi, pelajari dulu berkas perjanjian KPR-nya Nah, setelah itu nanti Anda akan diminta untuk melampirkan kartu peserta asuransi jiwa.
Nah, kartu peserta asuransi jiwa ini harus dilampirkan juga. Biasanya sih kalau misalkan tidak pegang ya kartu asuransi jiwa, bisa diminta juga di bank tersebut. Itu adalah kartu peserta asuransi jiwa kredit KPAJK dari bank tersebut atau bank yang bekerja sama dengan asuransi tersebut. Kemudian Anda akan mengisi formulir pengajuan klaim meninggal dunia pertanggungan. Nah, seperti ini ya, ada formulir yang harus diisi terkait dengan nama tertanggung, nama nasabahnya siapa, alamatnya di mana, kemudian pekerjaannya apa, kemudian nama perusahaannya apa, alamat perusahaannya di mana, ya. Kemudian selain itu yang mengajukannya siapa, apakah pasangannya kah atau anak-anaknya dari nasabah tersebut. Kemudian juga alamat lengkap, nomor telepon, dan juga hubungan dengan tertanggung dengan nasabah tadi sebagai apa, apakah pasangan ya, suami atau istri, atau sebagai anak atau orang tua. Nah, kemudian tertanggung ini meninggal dunianya kapan? Kemudian di mana, apakah di rumah sakit atau di mana? Nah, oleh karena itu, ketika si nasabah tersebut meninggal dunia, maka pastikan Anda mendapatkan surat keterangan meninggal dunia dari rumah sakit atau misalkan dari kelurahan. Biasanya sih dari rumah sakit ya. Ini kebetulan nasabah yang saya bahas ini meninggalnya di rumah sakit. Nah, setelah itu teman-teman, Anda pun akan diminta untuk melampirkan surat kuasa pemaparan isi rekam medik. Kalau misalkan si nasabah tersebut meninggal dunia di rumah sakit karena sakit, si ahli waris nanti akan mengisi formulir surat kuasa pemaparan isi rekam medik, di mana di dalam surat kuasa tersebut, si ahli waris tadi yang menandatangani surat kuasa pemaparan isi rekam medik menyampaikan rekam medik dari nasabah atau tertanggung yang sudah meninggal dunia tersebut. Nah, itu adalah surat kuasa pemaparan isi rekam medik. Kemudian biasanya akan diminta juga surat pernyataan seperti ini ya. Pernyataan dokter untuk klaim perawatan rumah sakit. Nah, ini biasanya akan diminta juga surat keterangan atau pernyataan dari dokter tentang perihal sakit dari si tertanggung, dari si nasabah. Yang biasanya sih isinya diantaranya keterangan berupa si tertanggung ini atau si nasabah ini dirawatnya di rumah sakit mana atau di klinik mana. Kemudian juga terkait sakitnya ini sakit apa, itu juga diterangkan di dalam surat pernyataan tersebut. Nah, selain itu beberapa persyaratan yang lainnya pun harus dilengkapi, diantaranya fotokopi KTP dari si tertanggung ya yang meninggal dunia, kemudian fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP yang mengajukan klaim, misalkan pasangannya, anaknya, atau orang tuanya. Kemudian selain itu fotokopi buku nikah juga harus dilampirkan. Kemudian selain itu fotokopi buku ya, buku rekening bank, buku rekening bank untuk pembayaran rumah tersebut, cicilan rumah tersebut. Nah, selain itu juga harus melampirkan salinan kontrak perjanjian kredit pemilikan rumah, itu juga harus disertakan atau harus dilampirkan. Nah, itu adalah di antara berkas-berkas yang biasanya diminta atau diperlukan dalam pengajuan klaim asuransi. Tapi tentunya ini tidak bersifat baku, bisa saja berbeda antar satu bank dengan bank yang lainnya, antar satu perusahaan asuransi dengan perusahaan asuransi yang lainnya. Nah, setelah itu Anda tinggal menunggu informasi dan perkembangan pengajuan klaim Anda. Nah, nanti pun kalau klaimnya sudah di ACC, sudah disetujui, Anda akan dihubungi kembali. Namun alangkah lebih baiknya Anda minta nomor kontak yang dapat dihubungi untuk bisa meminta informasi terkait dengan update ataupun juga perkembangan pengajuan klaim asuransinya. Nah, nanti ketika klaim asuransinya sudah disetujui, sudah di ACC, Anda akan diminta datang kembali ke kantor bank penyalur KPR bersubsidi tersebut untuk mengambil dokumen-dokumen terkait dengan rumah subsidi tersebut. Di antaranya adalah sertifikat rumah. Biasanya sih masih berbentuk SHGB, sertifikat hak guna bangunan. Nah, pada saat Anda mengambil dokumen-dokumen tersebut, pastikan berkas-berkas yang aslinya Anda bawa. Seperti KTP, kartu keluarga, kemudian juga buku nikah yang asli, kemudian juga berkas-berkas pengklaiman kepada pihak asuransi itu juga harus dibawa. Dan ahli warisnya pun harus dibawa. Misalkan ahli warisnya adalah anak-anak, misalkan 3 orang anak. Maka ketiga orang anak tersebut harus dibawa menghadap kepada pihak bank. Biasanya nanti akan diminta cap jari ya, cap jari dari ahli waris, dari anak-anak yang merupakan ahli waris dari tertanggung atau nasabah KPR bersubsidi yang meninggal dunia tersebut. Setelah itu ya tinggal mengambil atau serah terima dokumen sertifikat rumah tersebut. Nah, itulah ya teman-teman bagaimana sih proses dan juga langkah-langkah tata cara mengajukan klaim asuransi pertanggungan asuransi jiwa terhadap
nasabah kredit pemilikan rumah bersubsidi di suatu bank penyalur KPR bersubsidi. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Apabila video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, mohon keikhlasan dari pemirsa, viewers semua, pemirsa YouTube untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy Official. Bukan siapa-siapa, hanya Lawyer Deso. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.